Chapter 851, Settle. Menurut peta yang sangat kasar yang disediakan oleh Long Zhu, salah satu Tiandi Feng Shui ada di dekat sini. Menurut aturan siapa yang kuat, Tiandi Feng Shui mungkin ada di Fei Yun Wangfu, tidak ada keraguan tentang itu. Menutup matanya dengan erat, Zhu Ofan berpikir dengan hati-hati, dan bergumam dalam mulutnya. Tapi Fei Yun Wangfu ini adalah sangguan Fei Yun Mansion, pasti ada tuan seperti awan. Dan aku ingin menyelinap diam-diam untuk menjelajah, itu benar-benar sebanding dengan Tuhan. Dengan mengatakan itu, Zhu Ofan perlahan membuka matanya, alisnya terkondensasi menjadi jerawat. Ketika Gu Santong melihatnya, dia hanya bisa menghela nafas. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayah, kamu mengatakan bahwa Tuan di sini seperti awan. Bahkan jika ayah dan anak kita bergabung, mereka tidak dapat menyelamatkan hidup mereka. Selain menghancurkan mereka semua dengan satu nafas, mereka masih bisa apa yang harus saya lakukan? Long Xidan adalah pilihan terakhir. Kurang dari pilihan terakhir, aku benar-benar tidak ingin menyia-nyiakannya. Sebuah kilatan tajam di matanya, Zhu Ofan menyentuh dagunya, berpikir dengan hati-hati anak ketiga kecil. Anda seharusnya baru saja melihatnya, gerbang di gerbang kota sangat ketat, dan dua orang tua itu tampaknya sangat berhati-hati. Kami juga berjalan beberapa kali di Zhongzhou sudah sebulan, dan saya sudah melewati beberapa kota. Pernahkah Anda melihat penjaga yang berhati-hati seperti itu? Mengernyit sedikit, Gu Santong berpikir sedikit, tetapi menggelengkan kepalanya dengan ringan, mungkin. Ini karena kota Fei Yun adalah ibu kota dari salah satu dari 9 domain? Tidak, tentu saja tidak. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat, mata Zhu Ofan berkelip, dan dia tertawa kecil. Zhongzhou kuat, selalu sombong, dan bahkan mengaku tidak takut dengan pekerjaan rincin dari 4 negara, karena mereka cukup kuat, tidak peduli ada informasi yang bocor, tidak masalah. Selama mereka ingin melakukannya, mereka masih bisa mengambil sudut dunia manapun. Jadi penyelidikan di Zhongzhou ketat di dalam dan luar, yang tidak akan menciptakan suasana yang tegang dan membuat orang tertawa. Tapi sekarang kota Fei Yun terlihat seperti ini, hanya bisa menjelaskan bahwa baru-baru ini sesuatu yang serius terjadi, dan bahkan sangguan Fei Yun harus gugup. Itu adalah sesuatu tentang kita, dia gugup tentang dia, dan bahkan pemeriksaan di istana bahkan lebih keras, dan kita tidak punya kesempatan untuk menyelidiki. Tidak berdaya mengangkat bahu. 3 mata rantai kuno mencibir. Tapi Zhu Ofan melihatnya, tetapi dia tertawa dan berkata pelan, yang disebut berkah adalah momok, dan berkah bersandar, dan sangguan Fei Yun gugup, menunjukkan bahwa dia terancam. Meskipun saya tidak tahu di mana kekuatan yang mengancam ini, tapi harus ada perkelahian di antara keduanya. Tidak mungkin kita bisa menyentuh ikan di air berlumpur untuk memberi manfaat kepada nelayan. Hah? Ya, kenapa aku tidak menduganya? Atau ayah, kamu pintar, hahaha. Di depannya, 3 mata rantai kuno langsung tertawa dan bertanya, jadi ayah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Sebuah lengkungan aneh melintasi sudut mulutnya, Zhu Ofan berkata dengan ringan, temukan tempat untuk tinggal dan saksikan perubahannya. Dengan mengatakan bahwa kita harus tinggal di sini sebentar, hahaha. Dengan tertawa kecil, Zhu Ofan melambaikan lengan jubahnya dan berjalan lurus menuju pasar yang paling makmur. 3 mata rantai kuno bertemu, dan hatinya aneh. 3 jam kemudian, keduanya muncul di depan sebuah rumah besar, pintu depan kosong, dan sepertinya tidak ada yang hidup. Dan di samping mereka, ada seorang pria besar yang tak dapat dijelaskan dengan janggut, yang memancarkan napas kuat dari 6 dewa. Pejabat tamu ini, kamu optimis. Ini adalah salah satu dari sedikit rumah bagus di kota Fei Yun. Jika tidak membutuhkan batu roh, aku tidak bisa menahannya. Gu Santong meliriknya ke samping, tetapi memutar matanya tanpa daya. Ketika saya melihat pria besar ini pada waktu itu, ketika saya melihat para dewa, mereka menarik mereka ke bazar dengan tenang, dan mengapa mereka berani menjadi penjual rumah? Sayangnya, tampaknya Zhongzhou ini benar-benar sekuat seekor anjing, dan itu tidak bernilai banyak, bahkan para penguasa Shenzhou sudah mulai menjual rumah sebagai pedagang asongan. Hari itu Tuan Xuan, apakah Anda tidak pergi menyapu jalan dan menuangkan toilet? Menatap ke atas dan ke bawah ke rumah, Zhu Ofan mengangguk sedikit di dalam hatinya, dan setelah sedikit merenung, dia memandang pria itu dan berkata, dapatkan harga 800.000 batu roh. Menurutmu tidak apa-apa, 800.000, Zhu Ofan terkekeh, tidak bisakah kamu merebutnya, tidakkah kamu terlihat seperti salah? Di Sizhu, bahkan jika kaisar berada, rumah itu tidak lebih dari 10.000 batu roh. Bagaimanapun juga, rumah itu hanyalah tempat tinggal, dan batu roh adalah akar dari penggarap. Tidakkah Anda memilih untuk mengganti rumah dengan batu roh? Mendengar ini, pria itu segera menunjukkan ekspresi menghina, kamu memperlakukan ini sebagai Sizhu, tapi ini Zhongzhou. Jika tidak ada kemampuan universal, pembudidaya tidak ada artinya di sini.
Jika tidak, lihat saja aku. Mengapa Anda harus diperlakukan sebagai penghormatan oleh para bangsawan Wang Sun dan para bangsawan di negara-negara Shizu? Tapi di sini, bukankah Anda pernah menjadi bidak penjajah? Lalu mengapa kamu datang ke Zhongzhou? Ning adalah kepala ayam, bukan Feng Wei. Kamu seharusnya mendengarnya. Apakah kamu ingin mencari jalan keluar yang baik dari Zhongzhou dengan kekuatanmu? Jalan keluar yang bagus, dengan kualifikasi saya. Bagaimana saya bisa keluar dari langit di wilayah Zhongzhou ini? Melihat pertanyaan Zuo Fan, pria itu melambaikan tangannya dengan sedih. Sejujurnya, aku datang dengan tuanku. Tuanku adalah penguasa jiwa, dan dia adalah penjaga di Istana Fei Yun. Ini karakter nomor 1. Bagaimana dengan nanti? Sebelum dia selesai berbicara, Zuo Fan memotongnya dengan tidak sabar, bertanya, karena tuanmu terkait dengan Fei Yun Wangfu, setidaknya itu bisa dimakan di dunia ini. Mengapa kamu masih? Hei, jangan bilang, semuanya hidup. Dia melambaikan tangannya tanpa daya, dan lelaki itu mati lemas. Awalnya, kami bercampur dengan baik di daerah ini. Dan itu tidak masalah untuk makan pedas dan pedas. Tapi entah bagaimana, sebulan yang lalu, Wang Fu membobol sekelompok pencuri, dan aku tidak tahu seperti apa bayi dia. Hampir berhasil. Kemudian Tuan Wang Jianfei Fei Yun sangat marah ketika dia mengetahui bahwa dia menebas semua penjaga dan ratusan tuan dari jiwa yang meleleh, termasuk tuanku. Sebenarnya, tidak heran tuan rumahku. Mereka tahu bahwa pencuri itu cukup kuat, dan ada Tuan Gui Wanjing di dalam. Bagaimana penjaga umum bisa menghentikannya? Tapi tuan itu marah dan hanya bisa mengakuinya. Sial. Jadi, jika tuanmu sudah mati, kamu akan menjual rumahnya? Zuo Fan meliriknya. Kali ini saya sepenuhnya mengerti mengapa darurat militer di kota itu karena seseorang membobol istana. Dan tidak peduli apa pencuri itu serakah, dia pasti tidak berhasil, masih menunggu kesempatan, dan bahkan mencari bala bantuan. Oleh karena itu, kota Fei Yun ini akan diselidiki dengan ketat. Kalau tidak, jika harta itu hilang, Sangguan Fei Yun harus fokus melacak, bukan penyelidikan internal. Dan jika harta itu masih ada di istana, maka pencuri pasti akan memiliki tindakan kedua, ketika waktu bagi mereka untuk memancing di air berlumpur akan datang. Setelah menemukan ini, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum, dan dia mulai memikirkan rencana keseluruhan. Pejabat tamu ini, pada kenyataannya, kamu seharusnya bisa melihat itu, aku pesuruh. Dan 800.000 batu roh bisa muat di sakuku. Tampaknya Zuo Fan keliru mengira bahwa dia adalah seorang pelayan yang tidak setia, dan menghancurkan bisnis tunggal ini. Mulut pria itu tiba-tiba ambruk dan dia mulai merasa dirugikan. Kau memikirkannya, bahkan jika tuanku adalah penjaga istana, aku adalah budak penjaga, tetapi saya adalah seorang dewa. Berapa banyak kekuatan yang dapat saya miliki di rumah saya untuk membuang harta milik pemiliknya? Faktanya, begitu pemilik keluarga saya meninggal, banyak prajurit roh di rumah itu dihancurkan oleh mereka yang telah menjadi lemah dan kuat, hanya menyisakan ini saja. Rumah ada di sini dan tidak bisa dipindahkan. Jadi mereka meminta saya untuk tinggal di sini dan menemukan cara untuk berurusan dengan real estate ini, dan kemudian mengikuti mereka kembali ke kota asal saya untuk menjadi seorang kakek. Dan kemudian tidak menjadi cucu di sini. Oleh karena itu, 800.000 batu roh ini benar-benar bukan milik saya. Ada banyak master yang menunggu poin. Jika Anda terlalu mahal, paling banyak 500 juta, tidak bisa diturunkan. Jika saya ingin mengambil batu roh, tidak akan ada pengurangan harga. Jika Anda tidak setuju, saya hanya dapat menemukan yang lain dia di rumah. Pria besar itu berkata dengan getir. Tetapi Zuo Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap dengan cermat ke halaman, berpikir dengan tenang. Bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya? Alice tidak bisa membantu tetapi keriput. Pria besar itu bingung. Ia telah menggunakan metode promosi berpura-pura dan tawar-menawar yang menyedihkan. Bagaimana mungkin orang ini tidak ketagihan? Apakah itu karena dia tidak memiliki begitu banyak batu roh? Tapi tidak seperti itu. Dia terus berpikir tentang apakah akan menang atau tidak. Itu jelas berspekulasi. Itu membuktikan bahwa pasti ada sesuatu di sakunya, tetapi seberapa besar keinginan untuk mengirimkannya. Matanya sedikit menyipit, dan lelaki itu juga orang yang lihai. Matanya berputar, dan dia dengan cepat berkata lagi, tamu-tamu ini, aku tidak ingin menyembunyikannya. Bahkan, rumah ini memiliki hal-hal lain. Oh, ada apa? Zuo Fanqi berkata dengan cemberut. Tanpa sadar, lelaki besar itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, pemilik rumah saya membangun banyak ruang rahasia, atau berlatih, atau alkimia. Atau memperbaiki peralatan di rumah ini sebelum hidupnya. Meskipun ia meninggal, semua bayi dibunuh oleh semua orang. Saya mendapatkan yang bersih, tetapi saya tidak dapat menjamin tanduk yang ceroboh, dan ada bayi yang belum dijarah. Selama Anda menemukan satu, mungkin buku 800.000 batu roh akan dikembalikan, dan akan dianggap bahwa kami menjualnya. Hadiah, semuanya tergantung pada keberuntunganmu sendiri.
Berpikir sedikit, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Ucapannya yang menggertak, orang lain mungkin mempercayainya karena keserakahan, tetapi bagaimana ia bisa begitu mudah untuk dibodohi? Namun, dia benar-benar membutuhkan tempat tinggal sekarang, tinggal di sini, dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Sebuah lengkungan aneh ditarik di sudut mulutnya, alis Zuo Fan berkedip, dan dia tersenyum pada pria besar itu. Xiong Tai, bukankah kamu hanya mengatakan 500.000? Ya, aku tidak mengatakan hadiah barusan. Pria itu tidak bisa menahan senyum. Sambil berjabat tangan dengan sembrono, Zuo Fan dengan tenang berkata, jika Anda dapat menemukannya, ambil hadiah itu, apalagi yang saya miliki? Singkatnya, 500.000 juta, Anda tidak menjualnya, saya mencarinya. Lagi pula, Anda juga mengatakan ratusan tuan terbunuh sebulan yang lalu. Ingin datang untuk menjual banyak rumah baru-baru ini. Tubuh itu gemetaran, dan lelaki besar itu mendengar ucapan ini, dan benar-benar berharap dia bisa menjilat mulutnya. Dia merasa sedih di hatinya. Dia mengatakan kepadanya apa yang dia lakukan, dan harganya tidak dapat dinaikkan. Tapi dia masih terburu-buru untuk pergi, dan rumah itu hancur tanpa tembakan, jadi dia tidak punya pilihan selain menjualnya dengan harga murah. Dengan cara ini, setelah keduanya menyerahkan formalitas dan batu roh, Zuo Fan mengambil 3 mata rantai kuno dan menetap di tempat ini. Tapi yang tidak mereka duga adalah seseorang telah menetap di sini. Chapter 852, Giveaway. Hadiah, hadiah, hadiah. Seperti anak yang naif, Gu Santong berlari dengan penuh semangat di halaman yang luas ini, wajahnya memerah penuh semangat. Setelah beberapa saat, ia berjalan menaiki balok rumah, lalu masuk ke kolam lagi, dan setiap sudut klakson disalurkan, hanya untuk menemukan bayi yang baru saja dikatakan lelaki itu. Zuo Fan memandangnya seperti ini, tetapi tidak bisa menahan tawa tanpa daya dan berkata dengan ringan, anak ketiga kecil, pria itu berkata, menggoda kita untuk membeli rumah ini, hadiah apa? Di mana bayi itu akan datang? Orang-orang di sini sudah menemukan bagian, bisakah giliran kami? Itu tidak perlu, ayah. Masih memantul ke atas dan ke bawah, ketiga tautan kuno itu sedikit baru dan bersemangat, mungkin orang-orang itu bodoh, mereka tidak menemukannya. Itu tidak berarti bahwa kami tidak dapat menemukannya. Dengan kepintaran ayah, dan hidungku, aku pasti bisa yakin temukan ruang rahasia yang tersembunyi. Mendengar ucapan ini, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa kecil. Anak kecil 3, apa yang bisa kamu lakukan? Tapi itu hanya sampah. Item acak di cincin ayah jauh lebih berharga daripada bayinya. Apalagi yang kamu lakukan? Tanpa mengetahui tubuhnya, Gu Santong memberinya pandangan yang dalam, tetapi dia tidak lagi berbicara, tetapi dia masih berjalan di berbagai halaman, seolah-olah dia masih mencari-cari. Zuo Fan terkejut melihat ini, tetapi segera menjadi jelas. Dalam analisis terakhir, Xiao Sanzi masih seorang anak dengan kepolosan seperti anak kecil. Dia mencari sesuatu, mungkin dia tidak peduli apa masalahnya, dia hanya menikmati prosesnya. Di masa lalu, Xiao Sanzi mencari eliksir. Belakangan, Zuo Fan dan Kun Peng memiliki cukup ramuan, dan dia tidak lagi perlu menemukannya. Dengan tidak adanya pakaian dan makanan, ia menutup kerohanian anaknya. Memikirkan hal ini, Zuo Fan menatap Xiao Sanzi dengan dalam, tetapi dia merasa sedikit malu. Sebagai ayahnya, dia tidak memperhatikan keadaan pikirannya, dan dia benar-benar lalai. Xiao Sanzi, lihat itu, bahwa aku memeriksanya setelah ditemukan, aku juga ingin melihat bayi seperti apa itu. Tiba-tiba, Zuo Fan melihat keti kuno yang telah berkedip terus-menerus. Tubuhnya bergetar sedikit, dan Gu Santong kembali menatap Zuo Fan, dan akhirnya menunjukkan senyum cemerlang, yah, aku pasti akan menemukan. Dengan mengatakan itu, 3 tautan kuno sudah sekejap, dan menghilang lagi. Diam-diam menyaksikan bayangan merah menghilang, Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sesaat lega di hatinya. Ayah, aku menemukannya, benar-benar ada bayi. Namun, pada saat ini, ketiga mata rantai kuno itu berteriak dengan penuh semangat lagi, dan mengejutkan berulang kali, dan bayi ini, ayah. Kamu tentu tidak memilikinya sekarang? Tiba-tiba, Zuo Fan tercengang, bertanya-tanya, hei, benar-benar ada harta, saya menemukannya begitu cepat, tampaknya penjajah mengatakan bahwa ada hadiah, itu benar-benar omong kosong. Jadi, setelah panggilan Xiao Sanzi, Zuo Fan mengikuti suara itu dan segera datang ke rumah rumput terpencil. Melihat ke atas dan ke bawah di rumah, Zuo Fan merasa aneh untuk sementara waktu, bukankah ini ruang belanjaan? Apa hobi pemilik aslinya, memperbaiki ruang rahasia di sini? Mungkin untuk asuransi? Iya, sudah cukup asuransi. Diperkirakan bahwa mereka yang menentang dewa imajiner tidak akan berpikir bahwa tempat harta karun itu disembunyikan akan berlokasi di sini. Namun, untuk bayi seperti apa, Zuo Fan tidak begitu peduli, bagaimanapun, tidak peduli apapun bayinya, dia tidak bisa masuk ke matanya. Dia datang kali ini hanya untuk memenuhi kepentingan putranya, jangan menyapu minat Xiao Sanzi.
Ini juga tanggung jawab ayah. Sansi kecil, hal baik apa yang kamu temukan, biarkan ayah melihat. Dengan senyum di wajahnya, Zuo Fan seperti membujuk seorang anak, tetapi Yi Yiran harus berjalan ke rumah jerami, tapi dia terpana. Dia benar-benar terpana oleh pemandangan di depannya. Saya melihat pada saat ini, di tanah kering rumah jerami, ada berbaring seorang gadis muda yang cantik, dengan wajah telur, mata phoenix merah, kulit seperti lemak, pinggang seperti willow, dan tampan yang tak terlukiskan. Hanya pada saat inilah dia kelihatan koma dengan cedera serius, wajahnya sangat pucat, dan sedikit kemerahan di mulutnya sangat menyilaukan. Xiao Sansi berjongkok di sampingnya, menunjuk padanya dengan gembira, ayah, bayi, wanita, hehehe. Pipi tidak bisa membantu tetapi mendorong. Zuo Fan melihat wajah Xiao Sansi hari itu sangat berantakan, dan tiba-tiba menunjukkan senyum yang sangat buruk, tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan mengetuk kepalanya dengan keras. Mengutuk dengan keras, hal-hal kecil, pada usia berapa Anda memperlakukan wanita sebagai bayi? Umurku lebih dari 300 tahun. Dengan leher kaku, lelaki tiga arah kuno itu dengan keras kepala berkata, jangan menganggapku sebagai anak kecil, aku tahu banyak hal. Tidak bisa menahan stagnasi, Zuo Fan terdiam untuk sementara waktu. Sepertinya saya hanya melihat anak ini sebagai anak normal. Ini benar-benar kesalahan saya sendiri. Gadis ini jelas merupakan lelaki tua yang berpura-pura. Sepertinya saya tidak bisa menjadi ayah yang baik, tetapi ayah yang keras. Dengan tak berdaya, dia menggelengkan kepalanya. Zuo Fan menatap Gu Santong dalam-dalam dan bergumam, anak ketiga kecil, apa yang akan kamu lakukan dengan bayi ini? Meskipun kamu berusia lebih dari 300 tahun, anak lelaki kecil ini apakah itu tidak terlihat seperti yang dibutuhkan? Pipi tidak terasa merah. Orang-orang Santong kuno adalah setan besar, secara alami tahu apa yang dimaksud Zuo Fan, dan tidak merasa sedikit malu, pada saat yang sama ada kemarahan. Zuo Fan menatap dengan garang, berkata dengan marah, ayah, kamu itu terlalu kotor. Aku jahat. Ketika saya mendengar Anda menghubungkan kata-kata wanita dan bayi bersama-sama, orang tua baik-baik saja, Anda memberitahu saya bagaimana Anda tidak bisa jahat? Mata menatap. Zuo Fan juga menatapnya dengan ganas. Mulut kecil berbunyi bip, dan tiga mata rantai kuno bersenandung tanpa sadar. Ketika saya menemukan wanita ini, saya telah lama tertegun, dan napas saya lemah. Menurut pendapat saya, wanita ini pasti yang ini. Tripod tungku perbaikan ganda digunakan oleh master asli untuk berlatih. Karena ini adalah tungku tripod, dari perspektif budidaya, saya memanggilnya bayi, mengapa tidak? Hei, bocah bau, apakah kamu sudah mengunyah bersamaku? Alis terangkat, Zuo Fan juga tidak puas, dan segera mengulurkan tangan untuk menangkap pergelangan tangan dingin wanita itu. Dan mencarinya, tetapi kemudian tiba-tiba tertawa, hahaha. Kamu tebak salah lagi, apa hati, gadis ini masih bagaimana dengan yang muda? Tiba-tiba di hati, tiga mata rantai kuno memandang wanita itu dengan tak terbayangkan, sedikit bingung di matanya. Apakah dia salah menebak? Bagaimana mungkin wanita ini ditemukan di halaman ini? Bukankah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh pemilik aslinya? Tampaknya melihat apa yang sedang dipikirkannya, Zuo Fan tidak bisa menahan cibiran, anak laki-laki, tercengang, gadis ini sama sekali bukan orang di halaman ini. Jika Anda memikirkannya, jika ia adalah tungku pemilik asli ini, pasangan ini mereka dibawa pergi oleh orang-orang yang tidak beres. Dan, saya pikir dia terluka parah, setidaknya sebulan. Zuo Fan bersaing dengan putranya, dengan penuh semangat memamerkan pengetahuannya, tetapi tiba-tiba dia terpana, seolah memikirkan sesuatu, matanya sedikit menyipit dan bergumam. Lebih dari sebulan, bukankah itu? Sebuah kilatan tajam di matanya, Zuo Fan hendak menjemput wanita itu, dan berjalan ke halaman belakang. Tiga kecil, bersihkan kamar yang bersih untukku. Aku ingin mengobatinya. Tanpa diduga, Gu Santong menyaksikan Zuo Fan melakukan ini, agak bingung, dan matanya penuh kebingungan. Kapan ayahnya begitu baik, dan dia mengambil inisiatif untuk menyembuhkan orang? Dan masih seorang wanita. Tiba-tiba, tiga mata rantai kuno itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berteriak dengan menyeringai, oke, ayah, kamu memperbaiki bersamanya atas nama penyembuhan. Kamu tunggu, aku akan memberitahu ibuku ketika aku punya kesempatan. Pergi. Tiba-tiba, Zuo Fan hampir terhuyung-huyung ke tanah, dan kemudian menatapnya dengan tajam dan memarahi anak ketiga kecil, Anda masih kecil, kapan saya memperbaikinya? Anda tidak ingin pikirkan, apa yang terjadi di kota Feiyun sebelum bulan ini? Rumah Raja Feiyun adalah pencuri. Gu Santong mengeluarkan suara keras, tetapi dengan cepat bereaksi, lalu menunjuk wanita itu dan berkata, ayah, maksudmu dia? Dengan terkekeh, mata Zuo Fan memancarkan cahaya yang dalam, dan dia mengangguk dengan yakin, ya, dari 10 atau 9, gadis ini ada hubungannya dengan masalah itu. Kami menyelamatkannya, dan darinya, ia harus dapat menyentuh ada banyak informasi berharga. Apa yang masih Anda lakukan di sana?
Tidakkah Anda pergi untuk membersihkan kamar? Oh, mengangguk dengan cemas, Ti kuno itu juga tidak ambigu. Dengan cepat bergegas ke halaman belakang, dan segera membersihkan kamar yang rapi. Zuo Fan mengambilnya, meletakkannya di tempat tidur yang bersih, dan kemudian menggunakan keahliannya untuk mencapai dahinya dan berbisik di bawah hatinya, Hui Tianlong Yin. Mengaum. Dengan teriakan, cahaya biru gemericik tiba-tiba mengalir ke tubuh wanita itu. Cedera pada tubuh wanita itu dengan cepat pulih pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tetapi ketika mangga hijau tersebar, wanita itu masih terjaga dan napasnya lemah. Sepertinya saya akan kehilangan nafas setiap saat. Ayah, apakah penumpukan Long Yin ini tidak efektif? Ketika kita biasa melawan Huang Putua, bukankah dia sulit untuk dihindarinya dengan trik ini? Gu Santong melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Menggelengkan kepalanya perlahan, Zuo Fan tertawa kecil sambil tersenyum. Kami semua berada di alam dewa pada saat itu, kali ini Tianlong Yin secara alami sulit untuk dilibatkan. Tetapi begitu berada di dunia maya, luka yang sebenarnya bukan di dalam daging, tetapi di dalam roh. Gadis itu adalah tuan ke-8 dari jiwa-jiwa. Kali ini, cedera serius terutama pada jiwa-jiwa, dan organ internal diikuti oleh luka berat. Cedera jiwa-jiwa belum sembuh. Ini hanya napas. Selanjutnya, itu adalah titik untuk menyembuhkan jiwanya. Gu Santong mengangguk dengan jelas, dan hatinya jernih. Xiao Sanzi, kamu mengawasinya di sini. Aku harus mundur selama 3 hari untuk memperbaiki eliksir tingkat 11. Aku tidak ingin menggangguku lagi. Perlahan bangkit, Zuo Fan menjatuhkan kalimat dan langsung keluar pergi. 3 mata rantai kuno terpana, jadi itu tidak diketahui. Bukankah obat mujarab pada kita cukup baik? Tidak, kecuali kehancuran jiwa, lukanya agak aneh. Seperti, dengan sedikit juling di matanya, Zuo Fan sepertinya memikirkan masa lalu lagi. Dia perlahan mengangkat lengan unikornnya dengan bekas luka yang jelas di atasnya, tetapi terakhir terluka oleh Optimus Sword. Sama seperti para prajurit, aura aneh itu kental dan tidak membubarkan. Tidak masalah jika ringan, tetapi jika berat, perlu pil khusus untuk menyembuhkannya. Petik 2. Chapter 853, Wake. Di ruangan gelap dan padat, ada radius 1 meter, tungku perunggu-perunggu hitam setinggi 3 kaki, dan nyala api menyala dengan hebat, memancarkan hembusan udara, menembus seluruh ruangan. Di bawah cahaya api, sosok hitam yang telah terintegrasi dengan kegelapan di sekitarnya secara bertahap mengungkapkan wajahnya yang akrab, tapi itu adalah keraguan Zuo Fan. Tetapi pada saat ini, dia menutup matanya dengan ringan, menjepit trik di tangannya, dan duduk tepat di seberang tungku dan tidak bergerak, seolah tertidur. Bas. Tiba-tiba, gelombang ruang tak terlihat berdering, dan seluruh tungku dan mulai bergetar, diikuti oleh suara keras, tetapi atap tungku dan diledakkan secara tiba-tiba, secercah halus. Memancarkan warna emas gelap, seperti pil seukuran ibu jari, terbang ke langit, dan terbang keluar, seolah-olah melarikan diri dari sini. Murid-murid terbuka dengan keras, Zuo Fan memperhatikan pil ketika sebuah meteor bergegas melintasi matanya, dan segera menjepit taktiknya, menunjuk ke depan, tentu. Mencicit. Tiba-tiba, pil tiba-tiba berhenti di kekosongan dan tidak bisa lagi bergerak. Sudut mulut menyilang lengkungan yang aneh, Zuo Fan perlahan-lahan mengeluarkan botol porselen kecil, dengan lembut membuka sumbatnya, dan kemudian memberi isyarat. Pil itu seperti seorang tahanan yang telah ditangkap, dan jatuh ke dalamnya dengan sedih. Di dalam botol. Pada titik ini, Zuo Fan Cai dengan memuaskan menutup gabus, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan keluar dari kamar dengan puas, untuk menghirup udara segar di luar rumah untuk waktu yang lama. Aduh, setelah 3 hari alkimia mundur, aku belum keluar dalam waktu yang lama. Matahari di luar bersinar terang, Zuo Fan menatap sinar matahari yang menyilaukan, dan dia merasakan napas panjang. Tiba-tiba santai dan rileks, dan mengangkat langkah kakinya, lalu dia pergi ke ruang tamu halaman belakang. Mencicit, segera, dia datang ke sebuah rumah, mendorong pintu dengan ringan, dan langsung masuk. Dan di dalam, 3 mata rantai kuno duduk di meja dengan bosan, menatap kosong pada posisi tempat tidur, dan di atas itu, seorang gadis muda yang cantik sedang berbaring di sana dengan tenang. Seperti seorang gadis cantik yang sedang tidur. Damai dan tenteram, menatap kedua orang itu, semuanya berjalan seperti biasa. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, berkata dengan ringan, putra ketiga kecil, dalam 3 hari terakhir, gadis ini baik-baik saja. Oh, ayah, kamu akhirnya keluar dari retret. Jika kamu tidak keluar lagi, aku menjaga orang yang mati setiap hari, tapi aku akan mati lemas. Melihat Zuo Fan akhirnya datang, 3 tautan kuno tidak bisa tidak menghela nafas dan mengeluh. Ketika Zuo Fan melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa, mampu menjaga kecantikan seperti bunga yang indah selama 3 hari. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang begitu bahagia sehingga saya tidak bisa tidur lagi. Tanda seru. Seperti yang kau katakan, aku harus menggunakannya juga. Mau tak mau tertawa,
Ketiga mata rantai kuno itu tampaknya secara tidak sengaja memandangi tubuh kurusnya. Wajah yang tak berdaya. Wajah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Zuo Fan memutar matanya dengan lurus, dan berkata sambil tersenyum, bocah yang busuk, kamu akan menggunakannya cepat atau lambat. Setelah mendengar bahwa kekuatan Holy Base telah meningkat, itu akan menjadi dewasa dan tumbuh dewasa. Dengan lembut menepuk kepalanya, Zuo Fan tersenyum bodoh. Lalu pergi untuk melihat cedera wanita itu. Gu Santong meletakkan dagunya di tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak berbicara lagi, hanya melihatnya dengan tenang menyelidiki wanita itu. Untuk waktu yang lama, Zuo Fan mengambil tangannya dari pergelangan tangan wanita itu dan sedikit mengangguk. Untungnya, cederanya belum memburuk dan ada bantuan. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan mengeluarkan botol porselen kecil, menuangkan pil yang baru saja disuling, dan masih memancarkan semburan kehangatan, mematahkan bibirnya, dan dengan lembut memasukkannya. Tiba-tiba, pintu masuk dan maru melebur menjadi aliran yang jernih dan langsung memasuki tubuh wanita itu. Wanita itu tidak bisa membantu tetapi mengguncang tubuhnya dengan keras. Di wajahnya yang cantik, dia akhirnya mengangkat dahinya yang indah dan bereaksi. Namun segera, wanita itu menghela napas lega lagi, tenang lagi, dan tidur nyenyak lagi. Ayah, mengapa dia tidak bangun? Apakah obatmu bagus? Gu Santong melirik kepalanya dan melihat bahwa dia masih sama seperti sebelumnya, mendesah tidak sabar dan mengeluh. Mengangkat tangannya lagi untuk mengambil nadinya, Zuo Fan merenung sedikit, mengangguk sedikit, dan menatap Gu Santong sambil tersenyum, bocah yang nakal, ayah. Ini adalah pil roh jiwa kelas 11, Holy Soul Pill, bagaimana mungkin itu tidak berhasil? Dia sangat terluka sehingga dia tidak bisa pulih setelah beberapa saat. Setelah beberapa hari, kamu seharusnya bisa bangun. Kamu di sini, jangan biarkan dia bangun dan berlari, maka kita akan menyerah pada usaha kita. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan bangkit dan berjalan keluar. Tunggu, namun, dia tidak menunggu seberapa jauh dia berjalan. Tetapi tiga mata rantai kuno itu menggerutu dan menatapnya dengan wajah tertekan, ayah. Mengapa aku masih di sini untuk menjaga? Apa yang akan kamu lakukan? Aku memberinya lebih banyak obat untuk tonik. Kenon tertawa, Zuo Fan sibuk keluar, menggelengkan kepalanya sambil berjalan, mencari berbagai hal untuk dirinya sendiri alasan alkimia ini benar-benar melelahkan. Aku tidak ingin dia bangun lebih cepat. Namun, tepat ketika dia hendak berjalan keluar dari pintu, kilatan lampu merah adalah tubuh yang berkedip, yang langsung diblokir di depannya. Gu San berbisik keras dan berkata, ayah, walaupun aku tidak memiliki otak yang baik, tapi aku bukan idiot. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa obat penyembuhan biasa tidak bisa menyembuhkannya, jadi aku tinggal di sini Anda pergi ke alkimia. Bukankah kita banyak minum obat pil tonik? Kami masih menggunakan Anda untuk berlatih lagi? Anda memperlakukan saya seperti anak berusia 3 tahun. Ini. Tiba-tiba, wajah Zuo Fan tiba-tiba menegang, dan kemudian matanya beralih ke kiri dan kanan, memikirkan tindakan balasan. Namun, menunggunya memunculkan alasan baru, ketiga tautan kuno itu sudah meraung, sekarang kau menjaganya di sini, aku akan bermain. Begitu suara itu jatuh, suara desis tiga arah kuno menghilang seketika. Tunggu, Zuo Fan berteriak dengan cepat, tetapi sudah terlambat, dan bocah itu tidak tahu kemana dia pergi. Melihat kembali pada wanita yang masih belum memiliki tanda-tanda kebangkitan, dia melihat ke atas dan melihat ke arah hilangnya tiga mata rantai kuno. Sungguh sangat membosankan untuk menjaga orang mati yang masih hidup di sini. Saya masih ingin pergi ke jalan untuk menanyakan tentang pergerakan kota Feiyun. Itu benar, Zuo Fan, seperti Gu Santong, tidak ingin mengambil pekerjaan yang membosankan ini. Seperti kata pepatah, ada semacam ayah, dan ada semacam anak lelaki. Keduanya adalah jenis orang yang melakukan hal-hal besar. Biarkan mereka tinggal di sini untuk melakukan hal-hal yang sangat teliti dan menghabiskan waktu, itu benar-benar tidak nyaman daripada membunuh mereka. Tetapi tidak mungkin, putranya melarikan diri, dan tidak ada yang bisa melakukan tugas ini, jadi saya harus melakukannya. Jadi, dengan putus asa, Zuo Fan harus duduk di meja bundar seperti nyali sebelumnya, menguap, menatap dengan bosan pada bayangan di tempat tidur. Naiklah dari waktu ke waktu untuk mengambil denyut nadinya dan menonton ketika dia bangun. Tetapi sangat aneh bahwa lukanya semakin pulih, tetapi masih belum ada tanda-tanda pemulihan. Alis mengerutkan kening dalam, Zuo Fan bingung, dan segera memberinya beberapa obat penyembuhan, tetapi masih tidak ada gunanya. Setelah 3 hari berturut-turut, wanita itu tidak bangun. Dan Zuo Fan tidak memiliki kesabaran selain Ti kuno, dan tidak bisa tidak berjalan di dalam ruangan. Dari waktu ke waktu, dia melihat langit yang cerah di luar, dan dia tidak dapat melihat seekor burung terbang di atas, apalagi sosok manusia. Mengomel, nenek, beruang, kemana dia pergi? Hal kecil ini tidak akan kembali ketika angin bertiup.
Dikatakan bahwa ayah dan anak yang baik tidak terpisah satu sama lain, mereka hidup bersama dan menjadi malaikat satu sama lain. Hasilnya sekarang baik, hanya beberapa hari, aku benci. Apakah Anda terbang dari Laozi? Bukankah Anda kembali selama 3 hari, hai, anak yang tidak berbakti ini? Wajahnya penuh amarah. Zuo Fan bolak-balik di kamar dan melihat bayangan indah di tempat tidur dari waktu ke waktu, tidak bisa membantu menunjuk ke hidungnya dan memarahi, kamu gadis kecil. Kamu terluka? Aku sudah bisa, semua perawatan telah disembuhkan. Mengapa Anda masih bangun? Jika Anda tidak bangun, percayalah atau tidak, wajah wanita itu tenang, masih berbaring di tempat tidur yang rapi, tak bergerak. Jantung terbakar, dan Zuo Fan juga mati lemas akhir-akhir ini, dan kobaran api entah dari mana. Untuk memonitor wanita ini, dia tidak melakukan apa-apa selama 3 hari ini, dan dia tidak berani berlatih meditasi, dia takut wanita ini tiba-tiba bangun dan mengganggunya. Dengan cara ini, selama 3 hari berturut-turut kesedihan, tidak ada hasil yang tidak tahan. Dia tidak ingin menjadi pria yang baik jika dia ingin datang, dan tidak ada yang bisa mengalahkan wanita. Tapi bagaimanapun dia adalah seorang ayah, jadi dia tidak bisa membiarkan putranya melihat bahwa dia bertarung melawan wanita dan anak-anak yang tidak bersenjata. Bukankah citra kepahlawanannya akan hancur? Sebagai seorang ayah, hanya di depan anak-anak tidak ada noda. Sama seperti menjadi seorang pencuri, saya membacanya 7 atau 8 kali untuk memastikan bahwa Xiao Sanzi tidak kembali. Zuo Fancai tersenyum jahat, dan datang ke tempat tidur wanita itu, memandangi wajah lembut itu, dan menggosok tangannya dengan itikat buruk. Dao, gadis, jangan salahkan aku untukmu, aku juga melakukannya untukmu. Mungkin kamu akan bangun jika 2 tamparan ini turun? Jika kamu belum bangun, aku juga kehabisan nafas, dan semua orang tidak akan rugi, kan? Hei hei. Hue. Dengan seringai, Zuo Fan meludahi telapak tangannya, lalu membulatkan telapak tangannya dan membanting pipi gadis itu. Tentu saja, kipas ini, Zuo Fan secara alami tidak mengerahkan kekuatan, biarkan saja hatinya yang kesal melampiaskannya. Kalau tidak, bukankah itu hanya mengipasi kepala wanita itu? Namun, angin kencang masih berhembus, rambut hitam wanita itu terbang melawan angin. Jika 2 tamparan ini benar-benar seperti kipas, diperkirakan ada 2 sidik jari telapak tangan pada wajah cantik wanita itu, tidak apa-apa. Namun, tepat ketika telapak tangan Zuo Fan hendak menghadapi wajah wanita itu, gadis itu membuka pupilnya dan menatap Zuo Fan, matanya penuh amarah. Warna mencicit. Tanpa sadar, Zuo Fan tiba-tiba membeku, dan telapak tangan di bawah kipas itu tiba-tiba berhenti di udara. Tampar. Tiba-tiba, dengan ledakan lembut, wanita itu meraih pergelangan tangan Zuo Fan dengan sangat tajam sehingga dia melemparkannya lurus setengah putaran dan jatuh di tempat tidur. Kemudian wanita itu berguling dan menekannya, meraih tenggorokannya, dan memarahi, kamu baru saja berkata, siapa yang ingin kamu merokok? Chapter 854, Eksiden. Tepat pada saat itu, wanita itu tidak mengungkapkan niat membunuh, dan Zuo Fan tidak peduli, membiarkannya jatuh ke tempat tidur. Pada saat ini, dia berbaring lurus di tempat tidur yang lebar, dan sangat ditekan oleh wanita itu. Menatap wajah halus wanita itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, dan berkata, kamu, bangun? Kapan kamu bangun? Tanda tanya. Maaf, aku bangun sehari yang lalu. Dengan senyum dingin, wanita itu memelototi Zuo Fan dengan keras, dan berkata dengan sarkastik, mengapa, tidakkah itu membuatmu menamparkan mukanya? Bukankah tidak nyaman? Mengangguk dengan jelas, Zuo Fan tidak mendengarkan apa yang dia katakan kemudian, hanya memperhatikan saat dia bangun. Untungnya, dia tidak mendengarkan percakapan dengan Xiao Sanzi, jadi permainannya bisa berlanjut. Hanya saja itu menyimpang dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Awalnya dia ingin mengumpulkan informasi dari gadis kecil ini sebagai dermawan penyelamat jiwa, tetapi sekarang jelas bahwa ada kesalahpahaman dan akan baik jika keduanya bukan musuh. Setelah itu, semakin sulit untuk mengekstraksi informasi. Sayangnya, dorongan itu adalah iblis. Kamu sangat baik, apa yang kamu ingin dia lakukan? Tertawa pahit di hati, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya, memandangi wanita cantik di tubuhnya, dan tampak menangis seperti senyum, Nona, karena kamu sudah bangun. Kenapa kamu pura-pura tidak sadar? Jika gadis itu bangun sekaligus, bagaimana dia bisa mengetahui situasi nyata di sekitarnya? Apakah orang-orang di sekitarnya seorang musuh atau seorang teman? Orang-orang biasa hanya dapat melonggarkan kewaspadaan mereka terhadap 2 jenis orang, satu mati dan yang lainnya tidak sadar. Bangun orang. Alisnya sedikit terangkat, dan wanita itu tampak sangat bangga. Ambil Anda, misalnya, Anda akan menyerang seseorang dalam keadaan koma, itu bukan orang yang baik pada pandangan pertama. Jika Anda tidak berpura-pura menjadi koma selama sehari, bagaimana Anda bisa melihatnya sekilas? Esensi dari dosamu? Pipi tidak bisa membantu tetapi merokok dengan ganas. Zuo Fan mengangguk dengan senyum pahit, gadis, Anda benar-benar berbakat dan berpengalaman di sungai dan danau.
Pada titik ini, niat jahat sebenarnya dilihat oleh Anda sekilas, kagumi dan kagumi. Itu tentu saja, tidak peduli bagaimana aku mengatakannya Dongzu. Rahang Yang Jiao tertawa puas, kata wanita itu dengan riang. Murid mata memadat, Zuo Fan mendengarkan dengan tenang. Tetapi wanita itu memang berhati-hati dan kata-kata itu datang ke bibirnya, tetapi dia mandek, merenung sejenak dan menelan kembali. Tanpa sadar menghela nafas, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mendengar matanya berkedut, dia segera menghitung hatinya dan mendengarkan, gadis itu muda. Dan dia memiliki cara yang lebih efektif daripada aku. Jenius terbaik di Shizu lebih dari beberapa kali lebih kuat, Anda harus menjadi orang terkenal di Dongzu. Aku ingin kamu mengendalikan, apakah kamu ingin mengetahui dari mana aku berasal? Murid-murid itu melotot tanpa sadar, dan perempuan itu segera berteriak. Dan kewaspadaan yang mendalam muncul di matanya. Dengan canggung, Zuo Fan tahu bahwa tidak tepat untuk mendengarkan lagi pada saat ini, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang lebih besar. Jadi dia buru-buru melambaikan tangannya dan pura-pura takut, tidak, gadis itu salah paham, aku hanya berbicara dengan santai, kamu tidak ingin mengatakannya sudahlah. Meliriknya dalam-dalam, wanita itu mendengus dan terdiam untuk sementara waktu. Bang bang bang, tiba-tiba, pada saat ini, ketukan keras di pintu datang dari halaman depan, dan Zuo Fan mendengarnya, terkejut dan bingung. Mereka baru saja menetap di kota awan terbang ini, siapa yang akan datang ke pintu? Bukankah itu akan menjadi anak ketiga? Inferioritas tidak akan berubah, dan ia akan menyalahkan dunia luar. Jangan bergerak, klik. Mendengar suara itu, wanita itu tampak lebih gugup daripada Zuo Fan, tangannya menegang, dan leher Zuo Fan tiba-tiba terjepit oleh ledakan tulang. Tiba-tiba, Zuo Fan memegangi wajah tuanya yang memerah dan menepuk-nepuk tangannya, "Girl, kamu enteng, aku akan dicekik. Pendek layak mendapatkannya. Anda bukan orang yang baik pada pandangan pertama, Anda hanya perlu menempatkan saya dalam keadaan koma, bahkan jika dicekik oleh saya." Itu tidak salah. Xing Yan menatap sekeliling, wanita itu tidak tahu bagaimana cara mendengus, benar-benar diabaikan dia hanya melihat ke arah suara ketukan di luar pintu dengan ekspresi prihatin. Dan matanya bermartabat. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zuo Fan tahu bahwa wanita itu tidak punya niat untuk membunuhnya, kalau tidak dia akan membunuhnya dengan kekuatan Zuo Fan, tapi itu bukan cara untuk dicubit. Terutama ketika putranya melihatnya, dia sebenarnya dicekik oleh seorang wanita, apa sistemnya? Oleh karena itu, Zuo Fan berpura-pura memohon, "Gadis, aku seorang alkemis, semua lukamu sudah sembuh olehku, kau tidak bisa membalas dendam?" Alisnya sedikit berkedip, dan wanita itu memikirkannya juga. Jadi dia sedikit ragu dan perlahan-lahan melepaskan telapak tangannya. "Saya tahu bahwa meskipun Anda hanya ingin menampakkan saya, itu jelas membuktikan bahwa pikiran Anda tidak benar. Tetapi setelah saya bangun, saya juga tahu tentang hal yang Anda berikan kepada saya untuk menyembuhkan saya. Saya mengerti bahwa Anda menyelamatkan saya. Sekarang saya membiarkan Anda pergi, tapi kamu tidak boleh berteriak atau bergerak, sudahkah kamu mendengarnya?" Mengangguk dengan cemas, Zuo Fan menutup mulutnya dengan kedua tangan, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menggonggong. Wanita itu melihat bahwa dia benar-benar mengambil lehernya. "Ayah," seseorang mengetuk pintu, "apakah aku ingin membuka?" Namun, pada saat ini, Ti Kuno yang sudah gila di luar selama 3 hari, entah bagaimana kembali, datang ke ruangan ini dengan santai, ekspor bertanya arti Zuo Fan. Namun, ketika dia melihat pemandangan di dalam ruangan saat ini, dia tertegun dan membeku. Adegan erosi. Zuo Fan berbaring telentang, ditekan oleh seorang wanita, dan tangan wanita itu tetap di dada Zuo Fan. Bahkan, itu adalah telapak tangan wanita yang baru saja dikeluarkan dari leher Zuo Fan. Tapi dari mana ketiga tautan kuno mengetahui sebab dan akibat ini, dia hanya melihat beberapa adegan yang tidak cocok untuk anak-anak dan ada beberapa emosi yang melemahkan. Dan dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi jijik. "Hah? Ayah, ini yang kamu katakan. Mari kita nikmati manfaatnya karena tidak bisa tertidur. Sayangnya, saya tidak bisa menggunakannya dan saya tidak bisa memahaminya. Saya berharap Anda bahagia." Wajahnya acuh tak acuh, dan 3 mata rantai kuno berjalan maju dengan mudah, segera menjauh dari ruangan ini, dan pergi ke halaman depan untuk membuka pintu. "Apa maksud anak ini?" Alisnya sedikit berkedip, dan wanita itu tampaknya tidak bereaksi, dan memandang Zuo Fan di bawah dengan tatapan bingung. Pipi tidak bisa tidak berteriak keras, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Girl, kamu tidak setua anak kecil. Tidakkah kamu berpikir kita berada dalam posisi ini? Apakah itu tidak senonoh?" "Tidak senonoh," alisnya berkerut dalam, dan wanita itu tampaknya belum bereaksi. Tetapi ketika dia melihat dengan dekat posturnya dengan Zuo Fan saat ini, dia langsung bereaksi. Wajahnya memerah ketika dia menghembuskan napas, dan dia berseru, "Ini adalah ada apa? Mengapa kamu berlari di tempat tidurku dan melepaskanku?" Menggerakkan matanya tanpa daya,
Zuo Fan tidak bisa menahan tawa keras. Kakak, bagaimana saya berlari di tempat tidur Anda? Apakah Anda tahu? Apakah Anda menarik saya ke tempat tidur dengan baik? Biarkan saya turun, tolong, Anda menekan saya sekarang bagaimana saya bisa keluar? Oh, benar, benar. Sudah panik oleh kejadian mendadak ini, wanita itu sedang terburu-buru dan berdiri dengan cepat, berharap untuk melompat dari tempat tidur. Zuo Fan memandangnya dengan tenang, seperti pria yang santai, santai dan puas. Namun, saya bertanya-tanya apakah itu panik atau gugup. Wanita misterius ini, penguasa dari dunia virtual berunsur 8, bahkan melompat keluar dari tempat tidur, terbanting oleh selimut. Tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan jatuh. Dan sudut ini benar-benar luar biasa, tekan saja kepala Zuo Fan. Awalnya, Zuo Fan terus berbaring acuh tak acuh, berpura-pura menjadi ayam yang lemah, dan membiarkan pihak lain menanganinya, tetapi tiba-tiba merasakan bayangan bergegas ke arahnya. Saya belum bereaksi terhadapnya. Ketika saya menyentuhnya, bayangan itu sudah menghantam kepala Zuo Fan dengan keras. Hanya saja ujung hidung Zuo Fan tiba-tiba memperkenalkan aroma yang menyegarkan, kelembutan di antara bibirnya, dan juga sedikit rasa manis. Dua pasang tubuh, dua kepala, bugar erat. Dua pasang mata, tidak pernah saling memandang begitu dekat. Tiba-tiba, mereka berdua terpana dengan mata besar, dan mereka semua terpana. Hanya kehangatan dari tubuh masing-masing membuat atrium keduanya tergesa-gesa dipukul, dan pipi mereka semua memerah. Ayah, ada sekelompok orang di luar. Pada saat ini, 3 tautan kuno berlari dan meminta pendapat Zuo Fan, tetapi dia tertegun dan bergumam, apakah kamu ingin membuka pintu? Yah, biarkan aku membukanya. Dengan dahi, Gu Santong pergi dengan wajah cerah. Tiba-tiba, dengan teriakan, wanita itu segera jatuh dari tempat tidur. Wajahnya memerah, dan sepertinya ada beberapa air mata mengalir di matanya. Zuo Fan juga sedikit malu dan ragu untuk duduk. Ding! Namun, pada saat ini, peluit lembut tiba-tiba keluar, dan kemudian pedang panjang safir dengan keras menahan tenggorokan Zuo Fan. Wajah wanita itu penuh dengan rasa malu dan amarah, dan dia mengertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, itu ciuman pertamaku. Beraninya kau berani menjadi kurus gadis ini harus menghancurkanmu. Tunggu, apa yang membuatku remeh? Jelas kau membuatku remeh. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Zuo Fan berpura-pura panik, kamu tahu apa yang baru saja aku lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, hanya berbaring di sana. Tidakkah kamu mengambil inisiatif? Gadis, mari kita masuk akal. Bagaimana mengatakannya, saya juga dermawan penyelamat Anda. Ini. Ragu-ragu sejenak, wanita itu berteriak ketika dia cemas, dan dia akhirnya mengertakkan giginya, matanya kejam, dan dia berteriak, aku tidak peduli, kamu mengambil keuntunganku. Kamu harus mati hari ini. Dengan mengatakan itu, wanita itu sudah memegang pedang panjang ke depan, dan melihat bahwa pedang akan menembus tenggorokan Zuo Fan. Kelopak matanya bergetar sedikit, mata Zuo Fan tiba-tiba menjadi dingin, dan rumah-rumah merah di lengan kilin secara bertahap memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Meskipun dia membutuhkan kecerdasan wanita itu, gadis itu sudah di luar kendali sekarang, bahkan menarik pedangnya padanya, menginginkan hidupnya. Ini, dia tidak bisa lagi sopan. Surga punya jalan, Anda tidak pergi, neraka tidak punya pintu, Anda masuk. Gadis bodoh, kau memintanya, aku bisa menyelamatkanmu dan membunuhmu. Setelah masalah besar membantai Anda, buang mayat Anda di bawah masyarakat luas, dan kemudian jangan percaya bahwa pasangan Anda tidak bergerak, dan kemudian Anda masih bisa menemukan petunjuk. Berpikir begitu, mata Zuo Fan sudah menunjukkan niat membunuh yang dingin. Tetapi pada titik ini, wanita itu masih tidak menyadari kemarahan. Dia mungkin bahkan tidak bermimpi betapa Raja Iblis yang mengerikan penanam ini yang terlihat seperti kuintet dewa, lebih lemah dan tidak bisa tidak dibandingkan dengan. Chapter 855, Rounds. Ding! Bisikan manis, memotong di udara, seperti meteor, menusuk ke Zuo Fan dengan cepat. Cahaya merah terang, memancarkan sengit yang menakutkan, seperti binatang buas yang tersembunyi, kapan saja, akan berani datang dan melakukan orang-orang tanpa mata yang megah, menggigit sampah. Zuo Fan menyaksikan pedang itu menyengat begitu pelan, dia siap menghancurkannya kapan saja. Hal-hal kecil, apakah kamu baru saja menetap di kota Feiyun? Ya, kami adalah penjaga istana Raja Feiyun. Kami diperintahkan untuk menyelidiki orang luar yang baru saja masuk. Apakah orang dewasa Anda ada di sini? Panggil mereka semua. Tiba-tiba, teriakan berisik dari halaman depan berlalu, dan mereka baru saja masuk ke telinga Zuo Fan. Mencicit. Tanpa sadar, wanita itu menikam pedang Zuo Fan dan segera menghentikan sosoknya. Alisnya kencang dan kulitnya menjadi begitu berat sehingga tampak cukup berat. Meliriknya dalam-dalam, Zuo Fan berpikir dengan hati-hati dan segera memahami segalanya, tanpa tahu bagaimana tertawa. Ketika saya ingin datang ke gadis ini, saya mendengar 4 kata Feiyun Wangfu, jadi saya tidak berani melakukannya lagi.
Kalau tidak, identitasnya terungkap dan dia mungkin tidak bisa berjalan-jalan. Dan ini juga bertepatan dengan dugaan Zuo Fan sebelumnya, wanita ini benar-benar terkait dengan getaran istana Raja Fei Yun sebulan yang lalu. Senyum jahat melintasi sudut mulutnya, mata Zuo Fan bersinar dengan sinar yang halus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir lagi. Tetapi wanita itu memandang Zuo Fan dengan seringai seperti itu, tetapi dia merasakan kemarahan di hatinya, dan dia merasa marah tanpa alasan. Sapphire Longsword berlalu, dan segera bertemu tenggorokan Zuo Fan lagi. Wanita itu menurunkan suaranya dan berteriak berulang kali, "Apa yang kamu tertawa? Jangan tertawa." Apapun peringatannya, Zuo Fan tidak menganggapnya serius. "Sekarang kau yang takut, bukan aku. Apakah aku masih takut padamu?" Jadi kelopak mata Zuo Fan terangkat sedikit, jadi dia harus tersenyum dan mencibir. Melihat ini, wanita itu bahkan lebih marah, membandingkan pedang panjang ke leher Zuo Fan. Melihat bahwa dia masih mengabaikannya, seolah-olah tiba-tiba seekor sapi naik, dia menoleh untuk melihat ke tempat lain, tetapi tidak bisa tidak marah dan marah tidak mungkin. Bagaimanapun, Tuan Fei Yun Wangfu ada di halaman depan, ini bukan tempat yang bagus untuk membunuh. Anda tunggu sampai mereka pergi, Dengan sedikit juling, mulut wanita itu menggembung. "Yah, gadis." Pada saat ini, Zuo Fan mengerang sedikit, tetapi tiba-tiba menunjukkan senyum aneh dan memandang wanita itu, "Sebenarnya, kamu harus membunuhku. Karena aku memang bukan orang yang baik. Ketika kamu tidak sadar, kamu sebenarnya ingin mengipasi kamu menamparkan? Aku tahu ini, dan aku tidak membunuhmu untuk ini, tapi..." Tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wanita itu menatap Zuo Fan dengan keras, tetapi dia berkata, pipinya merah. Dia tidak bisa bicara lagi sekarang. Senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Zuo Fan mengangguk, "Ya, ciuman pertamamu juga diambil olehku, tapi aku benar-benar tidak berpikir ini adalah penyebab kematianku. Sebenarnya, aku memiliki hal-hal buruk yang harus dibunuh olehmu. Sekarang, untuk membebaskan pikiran saya. Masalah yang lebih buruk, ada apa?" Wanita itu bingung sejenak. Tidak bisa menahan senyum, Zuo Fan tampaknya sedikit malu, tetapi segera menatap wanita itu dengan juling, perlahan berjalan mendekat dan berbisik di telinganya, "Gadis, selamat. Kamu sudah wanita sejati." Apa? Tidak mengherankan, wanita itu terkejut sekaligus, dan memandang Zuo Fan dengan tak percaya, dan berkata pelan, "Kamu. Apa yang baru saja kamu katakan?" Dengan alis terangkat, Zuo Fan terkekeh dan berkata, "Apakah aku tidak cukup mengerti? Yah, aku akan membuatnya lebih jelas, aku sudah rusak untukmu." Boom. Seperti 1000 petir yang membom di kepala, wanita itu benar-benar terpana, menggelengkan kepalanya yang tak terbayangkan, "Tidak mungkin. Ini tidak akan benar. Bagaimana mungkin?" Tidak bisa menahan tawa, Zuo Fan berkata dengan aneh, "Gadis, betapa cantiknya kamu harus tahu lebih jelas. Kamu merasa bahwa selama periode koma ini, ada seorang pria dewasa di sebelahmu. Ini adalah itu mungkin terjadi, itu harus terjadi, itu harus terjadi. Aku membunuhmu." Seperti singa betina yang gila, wanita itu berteriak dan menunjuk ke arah Zuo Fan dengan pedang, dia menangis dan air mata mengalir. Zuo Fan, seperti orang kurus, secara proaktif merentangkan lehernya di depan pedangnya dan mencibir, "Kamu datang untuk membunuh, bagaimanapun, apakah kamu membunuhku atau tidak? Kamu adalah wanita yang patah, ini tidak akan berubah dan orang-orang Fei Yun Wangfu ada di halaman depan. Kamu membunuhku, dan kamu harus turun bersamaku, mengatakan bahwa kita harus dikubur bersama, hidup dan mati tidak terpisahkan. Hei, tidak apa-apa, aku tidak peduli. Walaupun ada satu nak, kamu juga bisa menjaga dirimu sendiri. Tetapi jika kamu tidak merindukan orang-orang terkasih lainnya, sebenarnya, kami adalah pilihan terbaik untuk kami berdua. Kamu. Murid mata itu bergidik keras, dan wanita itu melihat Zuo Fan menggertakkan giginya, dan pedang panjang di tangannya gemetar, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menyerahkannya. Dan matanya penuh keraguan. Melihatnya dalam-dalam, Zuo Fan merasa jernih, dan sepertinya dia menebak dengan benar, dan ada orang-orang mereka di kota ini. Jika tidak, bahkan jika wanita ini memiliki kerabat dekat, tetapi di kejauhan, dia tidak akan pernah ragu. Di bawah penghinaan dan penghinaan seperti itu, impuls selalu menjadi pilihan pertama umat manusia, dan dia tidak akan terlalu peduli. Dan wanita itu ragu-ragu karena orang-orang mereka masih di sini dan dalam bahaya. Jika dia mengalami kecelakaan, akan ada kekacauan di orang-orang mereka, dan akan mudah bagi orang-orang di Fei Yun Wangfu untuk menyingkirkannya. Demi keselamatannya sendiri, bahkan jika dia ingin mati sekarang, dia harus bernafas selamanya. Setelah mengetahui hal ini, Zuo Fan lebih yakin bahwa wanita ini memang garis yang bagus. Klik. Dengan letusan lembut, pedang panjang wanita itu akhirnya jatuh ke tanah, dan wanita itu juga berjongkok tiba-tiba, menangis dengan sakit kepala, dan menangis terseduh-seduh. Sungguh menyedihkan bagi pendengar dan air mata untuk pendengar. Oh,
Dengan pandangan yang dalam padanya, Zuo Fan tidak bisa menahan tawa dan berjalan perlahan, menepuk-nepuk kepalanya dan berkata, "Gadis, tidakkah kamu membunuhku? Pergilah." Raungan keluar dari kepala yang terkubur itu, seperti hantu dari neraka, yang ingin melahap kehidupan di depannya. Tapi Zuo Fan mendengarnya, tetapi tidak peduli, dan tersenyum dengan acuh tak acuh, "Karena kamu tidak membunuhku, maka aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Bahkan, kamu masih anak-anak tidak rusak." "Apa?" Tubuh itu gemetaran, wanita itu mengangkat kepalanya dengan tak terbayangkan dan menatapnya, "Tidak bisa menyalurkan kamu. Apa yang kamu katakan itu benar?" Tidak bisa menahan tawa, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Tubuhmu sendiri, tidakkah kamu tahu sendiri? Kamu masih harus bertanya padaku?" Pipinya tidak bisa membantu tetapi merah. Wanita itu memandang dirinya sendiri dan ingin memeriksanya, tetapi ketika dia melihat Zuo Fan di sini, dia menundukkan kepalanya dengan malu dan bergumam, "Kenapa hanya? Aku hanya ingin kamu merasakan apa yang paling berharga." Sambil tersenyum, Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh, "Ketika kamu tahu bahwa kamu patah, apakah kamu masih peduli dengan ciuman pertama yang diambil? Jika kamu bahkan tidak memiliki kehidupan, apakah kamu masih memiliki otak untuk memperhatikan istirahat?" Meskipun orang ingin mempertahankan garis bawahnya, karena mereka tidak mematuhinya, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan. Anda harus selalu memikirkan apa yang Anda miliki, daripada berpegang teguh pada apa yang telah hilang. Dengan itu, Zuo Fan berbalik dan berjalan lurus ke arah halaman depan. "Oke, mari kita bertemu orang-orang dari Flying Cloud Mansion. Semakin Anda bersembunyi, semakin mudah untuk diambil oleh orang lain sebagai tersangka. Hadapi mereka dengan tenang. Jangan katakan bahwa Anda bukan orang yang mereka cari, bahkan jika itu adalah sekelompok anak kecil, di mana mereka dapat mengenali Anda." Seolah menunjuk, Zuo Fan tertawa kecil dan berjalan maju dengan puas. Tubuhnya bergetar sedikit, dan wanita itu melihat punggung Zuo Fan yang anggun, tetapi dia tertegun. Pada saat ini, Zuo Fan, seperti orang bijak yang melihat melalui perubahan dunia, berani menunjukkan gaya nakal barusan, yang tidak sama. Bahkan ketika wanita itu melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan kesepian. Meskipun penampilan Zuo Fan hanyalah kultivasi 5 kali lipat dari Tuhan, temperamen tenang dan stabil ini membuat wanita sombong ini merasa tak berdaya untuk sementara waktu. Dan, langkah kaki yang terus berjalan maju berhenti sedikit. Zuo Fan tidak berbalik, tetapi mengangkat tangannya dan tertawa, orang-orang yang bahkan tidak tahu tubuhnya sendiri. "Jangan hanya pintar, atau Anda akan keliru cerdik." Dengan tawa besar, Zuo Fan terus bergerak maju, dan matanya menghilang. Murid mata melotot, wanita itu memelototinya dengan pahit, tetapi dengan embusan tawa, 2 kilasan merah menyala di antara pipinya, dan entah bagaimana jantung melonjak tak terkendali. Mungkin itu terkejut oleh orang-orang dari Fei Yun Wangfu yang tiba-tiba datang ke sini. Berpikir demikian, wanita itu mengambil napas dalam-dalam sebelum mencoba menenangkan dirinya, dan kemudian bergegas ke halaman depan ketika Zuo Fan berkata, "Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Lansia, aku tidak tahu apa pekerjaanmu." Dia bergegas ke halaman depan, Zuo Fan mendongak, "Pria yang baik, semua penguasa dunia yang melelehkan jiwa, ada lusinan dari mereka." Dan peti juga disulam dengan logo istana Fei Yun yang unik, putih Siang Yun. Jadi Zuo Fan buru-buru membungkuk untuk menunjukkan kerendahan hati orang-orang kecil. Dia meliriknya ke samping, dan melihat bahwa dia tidak ada dalam cahaya dewa. Orang-orang itu sama sekali tidak melihatnya di mata mereka. Mereka hanya bertanya secara rutin, "Apakah Anda baru saja datang dari ladang?" "Ya, siapa kamu, anak ini?" Pria itu terus bertanya, menunjuk ke Ti kuno. Dengan membungkuk, Zuo Fan menjawab dengan acuh tak acuh, "Senior Qi Yun. Putra satu-satunya. Dari mana asalnya?" "Si Zhu, kenapa kamu di sini?" "Hindari mengejar musuh. Apakah ada orang di rumah?" Ketika ditanya tentang kalimat ini, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak segera menjawabnya karena dia tidak yakin apakah gadis itu akan datang ke halaman depan seperti yang dia katakan. Jika dia menjawab ya, maka gadis itu melarikan diri. Bukankah dia akan mengadu dirinya sendiri? Tetapi jika tidak, kelompok orang ini mencari wanita itu, apakah mereka masih mengadu domba? Jadi untuk sementara waktu, dia juga ragu-ragu. Ketika penjaga melihatnya, dia mengerutkan kening, sedikit aneh, dan melanjutkan, "Saya bertanya, apakah ada orang lain?" "Iya, ini dia." Namun, menunggu Zuo Fan menjawab, wanita itu berlari terburu-buru dan senyum cerah menggantung di wajahnya untuk waktu yang lama.